Halo Sobat YouTube, selamat datang di channel ini teman-teman. Di video ini kita akan belajar trading lagi dan di sini saya akan menjawab salah satu pertanyaan dari teman kita yang sangat menarik. Bang, kenapa sulit sekali menang dalam market, Bang? Apakah sistemnya memang sengaja membuat banyak orang gagal? Apakah hanya market maker dan bandar yang dapat uang, sedangkan retail hanya jadi korban? Atau emang benar orang yang bisa sukses dalam dunia trading itu cuman sedikit? Saking susahnya jadi cuma sedikit gitu yang bisa berhasil. Pertanyaan ini menarik banget teman-teman. Jadi mempertanyakan ya, kalau dalam dunia trading itu apa benar gitu ya, sistemnya memang sengaja dibuat gagal atau memang orangnya yang hanya sedikit yang bisa gitu. Nah, kali ini kita akan bahas ya teman-teman, termasuk sistem daripada market maker ataupun bagaimanakah cara kita selamat dari market maker dan bagaimana cara kita survive di market yang baik dan benar gitu teman-teman. Karena pada dasarnya teman-teman, sebenarnya market maker nggak usah jahil sekalipun, banyak orang yang sudah kalah dengan dirinya sendiri gitu. Apalagi market maker sedikit jahil gitu. Oke, kita akan bahas lengkapnya pada kesempatan kali ini teman-teman. Oke, untuk teman-teman yang mau trading forex jangan lupa sama Broker XM, salah satu broker forex terbaik di dunia. Dan di Broker XM ini teman-teman bisa dapat bonus deposit. Jadi ini program reguler dari Broker XM. Setiap teman-teman deposit khususnya di akun standar itu teman-teman bisa mendapatkan bonus. Itu 50% sampai dengan $500 dan 20% sampai dengan $4.500. Ini bisa buat trading ya. Meskipun nanti untuk bonusannya itu nggak bisa di withdraw, tapi profitnya tetap bisa di withdraw kayak gitu. Ya ini bonus deposit ya. Ketika melakukan deposit dapat bonus seperti itu. Oke, untuk informasi selengkapnya teman-teman bisa cek aja link yang ada di deskripsi video ini. Oke ya teman-teman semuanya, jadi ini pertanyaan yang sangat bagus teman-teman. Jadi apakah trading itu semua gagal gitu ya maksudnya? Dengan karena sistemnya begitu gitu, sistemnya tidak pasti ya, manipulasi ya dan dipermainkan seperti itu. Apakah benar seperti itu atau memang ya yang bisa itu cuma sedikit? Nah, oke. Jadi saking sulitnya gitu ya, mungkin teman kita yang satu ini saking sulitnya, dia sampai mempertanyakan gitu, apa iya sih trading itu beneran nggak ada yang berhasil gitu ya, sampai-sampai yang gagal tuh banyak banget, atau emang sistemnya memang sengaja gitu dibuat biar banyak orang gagal gitu. Saya akan jawab pertanyaan dari teman-teman semuanya. Kalau teman-teman bertanya apakah trading itu bisa menghasilkan ya, bisa menghasilkan, jawabannya bisa dan bukan scam. Kalau teman-teman mau buktinya, teman-teman bisa cek video saya di awal bulan April. Di sana ada portofolio saya ya. Portofolio saya di sana untuk 2024 ya. Kemarin sudah saya buka di video yang lama. Itu dapat sekitar 140% setahun. Nah, dengan saya menghasilkan 140% setahun, teman-teman, berarti emang beneran trading itu bisa menghasilkan dan bukan scam. Sampai di sini udah ngejawab ya keraguan dari salah satu teman kita dan mungkin dari banyak kalian juga meragukan gitu. Bisa, dan saya sudah membuktikan, buktinya ada di video yang lama, nanti teman-teman bisa cari sendiri ya, judulnya portofolio kayak gitu. Ya, dia bisa dan saya sudah membuktikan. Jadi bukan scam gitu. Yang jadi masalah adalah orang itu ya kalah dengan diri sendiri. Ini yang pertama ya. Nah, yang kedua itu memang ada manipulasi gitu. Nah, kita akan bahas semuanya. Jadi biar teman-teman itu benar-benar jelas ya.
Yang pertama dulu teman-teman, kenapa sedikit sekali orang yang sukses dalam trading ya, benar ya, dan lebih banyak yang gagal karena orang itu kalah dengan diri sendiri. Jadi di market itu teman-teman, ya mungkin ini sebuah settingan orang-orang yang tidak bertanggung jawab juga ya teman-teman ya. Dari awal masuk ke market itu banyak orang sudah dibikin serakah dengan iklan-iklan kayak gitu. Iklan-iklan ya mungkin video-video juga banyak teman-teman yang apa itu namanya profit banyak, gede ya. Banyak kalau teman-teman mau cari di YouTube, cari aja. Atau mungkin contoh ya teman-teman. Sebenarnya eh, banyak besar dari trading. Video-video terselubung yang memang contoh ya, full margin 250.000 jadi 5 juta. Ini contoh ya, contoh. Mungkin dia enggak ya, tapi bisa juga iya gitu. Memang di dunia trading ini orang awam itu dibuat seperti sangat mudah menghasilkan uang. Ya enggak? Dari iklan apalagi, waduh kalau udah bicara iklan mah udah nggak ngotak ya, bahasanya tuh udah sangat-sangat parah gitu. Dari iklan tuh udah kayak pembodohan banget gitu. Misalkan deposit 20.000 jadi jutaan kayak gitu. Sehingga apa? Dari awal orang masuk ke dunia trading itu sudah dibikin serakah dan seolah cuma nebak dapat uang. Disinilah awal mula banyak orang serakah. Ya, ketika masuk ke dalam dunia trading, banyak orang yang tidak mendapatkan petunjuk yang benar sehingga dia kalah dengan diri sendiri. Dan ini jumlahnya banyak sekali. Saya pun awal-awal juga begitu ya. Saya mencari jati diri di dalam dunia trading itu lama teman-teman ya, lama. Jadi awal-awal ya seperti itu, kadang-kadang dapat banyak, terus margin call, dapat banyak lagi, margin call lagi kayak gitu. Sampai pada satu titik di mana saya itu sadar kalau trading itu benar, harus benar dan harus benar-benar benar gitu. Jadi inilah fakta yang pertama teman-teman. Orang itu kalah dengan diri sendiri. Yang pertama memang di dunia trading itu di awal iklannya manis-manis, banyak video yang manis-manis, seolah-olah gampang banget menghasilkan uang. Faktanya di dunia trading itu sangat sangat tidak seperti itu ya. Itu adalah pertama, orang kalah dengan serakah. Dan yang kedua, orang kalah dengan psikologi mereka sendiri. Ya, di sini ada yang tidak sabaran ya, tidak sabar nunggu, tidak bisa berhenti ya, dan banyak lagi faktor yang lain ya. Sehingga orang kalah dengan diri sendiri itu adalah fakta yang terjadi di lapangan. Ini teman-teman, tanpa bandar mempermainkan ya, tanpa market maker bermain sekalipun, mereka dengan sendirinya akan margin call gitu. Contoh ya. Sebenarnya analisa mereka benar ya, misalkan sell di sini dan beneran turun. Tapi kan sebelum itu naik dikit dulu gitu, habis dulu ya, baru turun dan analisa mereka benar karena lotnya mereka kegedean, karena mereka tidak ada manajemen resiko, akhirnya mereka habis duluan baru turun gitu. Itu adalah banyak kejadian di mana orang sudah kalah dengan diri sendiri. Kemudian orang-orang yang tidak sabar nunggu, tidak bisa berhenti ya, tidak mau belajar dengan benar ya, tidak belajar dengan benar ya. Benar ya. Faktornya banyak teman-teman. Seperti malas belajar juga ada. Ada orang yang trading sudah bertahun-tahun ya, saking malas belajarnya ya akhirnya dia main tebak-tebakan aja gitu. Jadi disinilah orang-orang sudah kalah dengan diri sendiri ya. Dan yang kedua memang ada manipulasi. Nah ini yang akan saya bahas.
Saya tidak bilang kalau trading nggak bakalan dimanipulasi, nggak juga bro. Trading itu sangat bisa dimanipulasi. Contoh ya, ini teman-teman ya. Di sini ini ada zona support. Ini zona support. Di sini banyak yang KO teman-teman. Akunnya banyak yang KO, dan yang selamat itu adalah orang-orang yang akan saya sebutkan ciri-cirinya. Orang yang KO yang pertama adalah orang yang tidak sabaran, asal buy di support. Kenapa saya bilang KO ya? Dia turun karena stop loss akhirnya naik. Adalah orang yang tidak sabaran. Ini manipulasi teman-teman. Ya, yang buat siapa? Market maker. Gitu. Kemudian orang-orang yang selamat adalah orang-orang yang mau masuk belakangan. Ya, setelah manipulasi selesai, signal yang sebenarnya muncul, dia masuk. Ini orang yang selamat. Nah, orang yang KO sama market maker lagi adalah orang yang full margin. Di sini dia buy full margin karena dia merasa ya, wah ini udah sampai support nih, buy sampai lotnya banyak banget, sampai udah nggak bisa buka lot lagi, naik dikit habisin. Margin call. Nah, sedangkan orang yang lotnya sangat kecil, dia masih hidup. Minus, habis itu profit. Jadi teman-teman, ada beberapa cara untuk menang melawan market maker. Yang satu adalah money management. Kalau lot kalian kecil, ideal. Mau dipermainkan seperti apapun teman-teman ya, pasti kalian akan awet akunnya. Jadi nggak bakalan tumbang. Itu adalah yang pertama. Yang kedua adalah orang yang menunggu momen. Jadi jangan terlalu buru-buru untuk masuk. Memang ini sebuah tergantung dari jam terbang dan pengalaman, di mana ketika orang mau trading ya, itu lebih baik nunggu manipulasi selesai. Ya, jadi sebagai contoh manipulasi yang paling sering itu di zona support dan resistance. Ya, jadi menunggu fake breakout selesai. Nah, ini adalah orang-orang yang selamat dari manipulasi. Pertama, money management. Yang kedua, menunggu fake breakout selesai. Jadi akan lebih selamat. Dan yang ketiga adalah jam terbang. Gak dipungkirin kalau orang yang sudah jam terbangnya lama dan dia belajarnya serius, dia akan tahu betul mana yang manipulasi, mana yang tren beneran. Banyak kan teman-teman pasti melihat pola seperti ini ya, sumbu panjang terus balik lagi ya. Contoh nih teman-teman ya. Ini ada signal buy nih. Di sini ini juga manipulasi. Oke, ini ya. Ini ada engulfing buy bener, ada engulfing buy bener, ada engulfing buy pada masuk buy. Akhirnya apa, dibanting lah sama bandar. Baru naik. Di sini itu banyak yang buy ya teman. Lalu siapakah yang selamat dari kejadian ini? Orang-orang yang saya sebutkan tadi, orang-orang yang money manajemennya kuat, orang-orang yang sabar menunggu, dan memang orang-orang yang udah paham betul dengan pola-pola jahilnya market maker. Jadi memang market maker itu punya data kita itu. Dia punya data kita. Maksudnya gimana? Maksudnya total buy dan total sell ada berapa orang ya, ada berapa juta dolar, itu mereka punya data. Jadi kalau mereka mau bikin banyak retail bangkrut itu gampang. Misal yang buy ini total ya, kebetulan dalam 1 jam terakhir itu ada 1 juta dolar. Ya sudah, tinggal di sell aja 5 juta dolar, mereka punya duit.
ada rungkat, ya hasilnya itu buat naikin market lagi gitu. Kalau teman-teman perhatikan yang paling sering ya kejadian seperti ini itu adalah di Bitcoin. Kenapa? Karena Bitcoin itu dibandingkan dengan gold, dibandingkan dengan euro, USD, dan yang lainnya, marketnya tentu jauh lebih kecil. Semakin kecil marketnya, maka para market maker itu akan semakin mudah mempermainkan market. Dan mereka sekali lagi punya datanya. Ini juga ada ya, sama teman-teman. Buy. Habisin dulu, baru naik tinggi. Jadi sampai di sini teman-teman sudah paham ya. Ini mudah-mudahan menjawab pertanyaan dari salah satu teman kita. Sistemnya sebenarnya bisa asalkan kita tradingnya bener. Itu beneran bisa menghasilkan uang. Dan kita bisa selamat juga. Karena di trading itu kan kita harus bisa bertahan dulu. Bertahan dengan manajemen resiko. Kemudian kita menyerang tipis-tipis gitu. Yang ketiga adalah bertahan terus sambil menyerang. Maksudnya gimana? Kita harus bisa tidak margin call dulu, manajemen risikonya bagus, kita belajar teknik yang benar, itu pasti jadi. Nah, di dalam kita harus survive, di dalam kita cara kita untuk survive itu kita butuh psikologi trading, sabaran dan ketenangan. Kalau teman-teman sudah ketemu ini ya bisa bertahan, baru naikin modal. Disitulah akan ketemu jawaban ya dari kelima ini, make money. Nah, kalau teman-teman sudah tahu tahapan-tahapannya, kalian pasti sudah tahu buat teman-teman yang masih gagal, kalian lemahnya di mana, kurangnya di mana, kalian sudah tahu. Kalian bahkan sudah tahu kesalahan kalian sendiri ada di mana, ya. Kalian sudah tahu gitu. Jadi, kalau saya dari dulu itu nggak pernah yang kayak nyalahin market gitu. Kalau saya gagal, saya akan lebih ke mengoreksi diri saya. Apakah saya ini kurang ini, kurang ini, kurang ini? Akhirnya ada upgrade dalam diri saya. Kalau teman-teman gagal, terus kalian mental block ya bahasanya ya. Kalian menyalahkan market, menganggap market scam dan lain sebagainya. Ya beneran jadi kayak gitu aja gitu. Kalian nggak bakalan bisa. Dan faktanya di dalam dunia trading itu bisa, tapi teman-teman harus realistis. Kan banyak ya orang-orang yang naik turun ya saldonya ya berapa ratus persen, habis itu margin call kayak gitu percuma. Targetnya tuh tahunan teman-teman. Kalau kalian survive setahun ya, tahun berikutnya survive lagi, tahun berikutnya survive lagi, itu bagus. Gak usah banyak-banyak ya, karena semakin gede profit teman-teman, maka akan semakin mudah untuk MC, semakin mudah juga dimanipulasi, ditarik sedikit saldonya habis. Itu seneng banget kalau lihat segerombolan retail, ribuan retail pada full margin, market maker seneng garuk duit kalian. Market maker itu berhubungan juga dengan para broker gitu, perbankan gede juga seneng gitu. Oke ya, itu semuanya sebenarnya masih abu-abu ya, saya juga belum masuk di dalamnya, tapi dari segi teori dan beberapa orang yang saya kenal pernah kerja di bidang itu, ya memang ada semacam itu dan memang masuk akal. Jadi teman-teman, kalau profit kalian kecil-kecil, manajemen risiko kalian bagus, kalian tetap bisa hidup dari trading. Itu ceritanya. Dan juga dengan hal-hal yang saya sebutkan tadi gitu. Manajemen risiko bagus, punya teknik yang bagus, psikologi tradingnya bagus, modalnya bagus, ya udah make money.